Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Irfan Faiz dengan NIM 11720600070, Hasan Alfarizi dengan NIM 11820600042, Hilda Afida Yulia P dengan NIM 11820600044, Jihan Arifin dengan NIM 11820600055, dan yang terakhir Lia Nur Fatimah dengan NIM 11820600060. Kami akan mempresentasikan jurnal internasional dengan tema analisis penggunaan bakteri non-Saccharomyces dan Starmella bacillaris pada minuman beralkohol yang diperoleh dari fermentasi anggur yang biasa disebut dengan wine. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua jurnal internasional. Jurnal internasional yang pertama dengan judul Impact of Change in Wine Composition Produced by Non-Saccharomyces on Molecular Fermentation. Jurnal internasional yang kedua dengan judul Potential Use of Starmella bacillaris as Fermentation Starter for the Production of Low Alcohol Beverage Obtained for Unripe Grapes. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Lia Nur Fatimah sebagai pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari analisis jurnal internasional yang telah dianalisis oleh kelompok kami. Nah, di sini kelompok kami menganalisis jurnal mengenai fermentasi anggur atau wine. Nah, anggur sendiri merupakan salah satu minuman beralkohol hasil fermentasi yang juga dikenal sebagai alcoholic fermentation atau AF. Nah, anggur ini harus dalam lingkungan mikroba yang kompleks, di mana anggur juga di berbagai negara itu merupakan salah satu minuman beralkohol yang paling diminati karena berada pada posisi yang ketiga. Nah, selain itu, pada proses pembuatan anggur itu terdapat proses fermentasi. Pada tahap pertamanya itu fermentasi alkohol. Ada berbagai genera yang terlibat, genera ragi yang terlibat dalam proses fermentasinya tersebut, seperti Hansenia spora, Picia, Torula spora, dan juga Starmerella. Nah, di mana proses pemilihan raginya itu dimulai dengan Saccharomyces cerevisiae menjadi spesies yang dominan, di mana kinerjanya itu fermentasi sangat dipengaruhi oleh proses yang memfermentasi sari buah anggur atau mus tersebut untuk lebih mengontrol proses fermentasi yang digunakan sebagai kultur starter yang paling disukai oleh musnya itu. Nah, lalu apa sih tujuan dari penelitian ini atau analisisnya juga? Tujuannya itu untuk mengetahui metode fermentasi oleh bakteri non-Saccharomyces dan juga Starmella bacillaris. Selain itu juga tujuannya untuk mengetahui pengertian wine itu sendiri dan juga untuk menganalisis penggunaan bakteri yang berbeda dalam proses pembuatan wine. Nah, lalu apa sih itu wine? Nah, jadi sebelumnya buah anggur dulu nih ya. Buah anggur itu kan merupakan bahan utama dalam proses pembuatan wine. Nah, buah anggur ini termasuk jenis vitis yang tersebar di seluruh dunia. Tapi banyak gitu yang termasuk jenis buah anggur yang tidak cocok dijadikan untuk wine ini. Nah, jadi ada jenis buah anggur yang paling dikenal untuk dijadikan wine. Salah satunya yaitu Vitis vinifera. Nah, jenis buah ini itu tersebar di daerah Mediterania, kemudian Inggris, Jerman, Hungaria, dan lainnya. Nah, ini Vitis vinifera ini dibawa oleh orang-orang Eropa ke daerah lain seperti ke Afrika Selatan, Australia, dan beberapa negara lainnya. Nah, wine ini seperti yang telah disebutkan, wine ini merupakan minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah anggur atau mus. Wine juga dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah anggur yang diubah gitu, kemudian menjadi alkohol. Nah, wine ini diproduksi dengan melibatkan serangkaian proses biokimiawi yang kompleks. Proses ini juga melibatkan beberapa kinerja enzim gitu dari beberapa mikroorganisme yang secara alami hidup dalam buah anggur, khususnya hamir yang dapat berperan dalam proses pembentukan etanol melalui proses fermentasi primer.
Nah, menurut Sutanjani dan juga Wayan, wine ini dikelompokkan menjadi dua. Ada wine natural, alami ya, atau natural wine, dan juga appetizer wine. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya bagian metode fermentasi anggur atau yang biasa disebut dengan fermentasi alkoholik. Yang pertama yaitu metode fermentasi anggur dengan menggunakan inokulum dari Starmerella bacillaris, di mana metode ini bertujuan untuk mengurangi dan mengendalikan kandungan alkohol pada wine yang dihasilkan tanpa merubah karakteristik fisikokimia dan sensorik pada wine itu sendiri dengan menggunakan teknik strain, di mana strain yang digunakan yaitu merupakan Starmerella bacillaris. Strain Starmerella bacillaris ini memiliki karakteristik fruktofilik yang kuat, di mana dapat mentolerir suhu rendah dan mampu tumbuh pada konsentrasi gula yang tinggi. Sifat teknologi yang dimiliki oleh Starmerella bacillaris ini membuktikan hasil etanol yang rendah dari gula yang dikonsumsi, di mana dalam proses produksi minuman beralkohol ini itu menggunakan anggur yang mentah, di mana anggur mentah ini didapatkan dengan proses cluster tinning. Nah, dalam metode fermentasi anggur ini atau fermentasi alkoholik ini itu menggunakan 7 strain Starmerella bacillaris yang diteliti sebagai permulaan ragi yang memiliki potensial untuk produksi minuman beralkohol dengan kandungan yang rendah yang dimulai dari anggur mentah. Strain Starmerella bacillaris ini akan diuji dalam mas. Mas ini merupakan sari buah anggur yang sintesis dengan tingkat gula yang berbeda, dan juga anggur mas atau sari buah anggur yang berasal dari anggur yang mentah dalam fermentasi regangan tunggal dan fermentasi yang berurutan dengan kapang Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua yaitu metode fermentasi anggur atau fermentasi alkoholik dengan menggunakan ragi yang bukan berasal dari kapang Saccharomyces. Bahan yang digunakan yaitu 3 strain ragi komersial. Yang pertama yaitu T. delburexi atau yang disingkat dengan TD, M. pulsarimae yang disingkat dengan MP, dan kapang Saccharomyces cerevisiae yang disingkat dengan SC. Di mana yang pertama akan dilakukan fermentasi. Nah, fermentasi ini itu menggunakan anggur yang berasal dari varietas Macabeo putih dan anggur Cabernet Sauvignon merah dengan nama ilmiah Vitis vinifera, yaitu selama tahun 2018 dari AOC Tarragona, Spanyol di ruang bawah tanah eksperimental Universitas Rovira i Virgili. Fermentasi alkoholik yang dilakukan yaitu menggunakan 2 macam strain yang bukan berasal dari kelompok kapang Saccharomyces dan inokulasi Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi pada BAL atau bakteri asam laktat dan tipe strain Onococcus oini yang dipilih secara acak untuk identifikasi pada tahap akhir fermentasi alkoholik dan pada akhir MLF, yaitu malolactic fermentation. Selanjutnya, konsentrasi gula yaitu berupa glukosa dan fruktosa, asam L-malat, asam asetat, gliserol, D-laktat, dan asam L-laktat, nitrogen amino primer atau NOPA, NH4, SO2, asam suksinat, dan asam sitrat itu ditentukan dengan metode enzimatik menggunakan Miura 1 multi-analyzer. Sedangkan untuk pengukuran pH itu menggunakan pH microcrescent 2002. Dan untuk mengukur kandungan alkoholnya itu menggunakan alat ebulometri. Selanjutnya, untuk menguji warna pada sampel anggur yang dihasilkan, itu dengan menganalisis dalam kuvet 1 mm. Dengan koordinat warna, L untuk lightness, C untuk chroma, H untuk hue, A untuk red greenness, dan B untuk yellow blueness. Dengan menggunakan perangkat lunak MS
CV. Nah, untuk menganalisis indeks dari anggur ini itu menggunakan komposisi fenolik yang dibagi atas 3. Yang pertama yaitu TPI atau Total Polyphenol Index yang diukur menggunakan spektrofotometer. Yang kedua yaitu konsentrasi tanin yang diukur dengan menggunakan metode Bates-Smith. Yang ketiga yaitu konsentrasi antosianin yang menggunakan natrium metabisulfit untuk menghilangkan warna pada anggur. Dan yang terakhir yaitu tes deskriptif, di mana akan adanya proses pencicipan dari wine yang dihasilkan. Tes ini ditekankan pada aroma dan rasa anggur yang dihasilkan, yaitu berupa karakter laktat pada anggur putih dan merah, berbuah ada pada keduanya, berbunga hanya ada pada anggur putih saja, reduksi ada pada keduanya, tingkat keasaman ada pada keduanya, rasa pahit itu ada pada anggur putih, sedangkan astringensi itu ada pada anggur merah, dan keseimbangan aroma dan rasa pada mulut itu ada keduanya, dan juga kesan global atau kesan umum yang ada pada keduanya. Di mana para ahli atau peneliti akan mencicipi minuman beralkohol ini dan nantinya akan memberikan skor dalam skala yang terstruktur dari 0 sampai 5. Hasil dan pembahasan. Hasil fermentasi anggur dengan penggunaan non-Saccharomyces. Yang pertama, performa fermentasi. Fermentasi alkohol dalam anggur Macabeo berlangsung antara 21 dan 37 hari dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang merupakan satu-satunya ragi yang diinokulasi. MLF atau malolactic fermentation dilakukan dalam anggur yang sebelumnya telah diinokulasi dengan non-Saccharomyces lebih cepat daripada yang dilakukan dengan menggunakan Saccharomyces. Hal ini menunjukkan bahwa non-Saccharomyces mampu mengurangi kondisi pada keras anggur pada akhir proses fermentasi. Yang kedua adalah analisis populasi mikroba. Sebelum diinokulasi, sari buah anggur memiliki konsentrasi ragi awal yang tinggi. Implantasi strain ragi kering aktif yang digunakan untuk menginokulasi adalah 90%. Inokulasi berhasil baik dalam anggur putih dan anggur merah, dan pengenaan non-Saccharomyces. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan komposisi anggur yang dihasilkan oleh ragi ini akan meningkatkan dan prevalensi strain selama MLF 6 tergantung pada jenis pembuatan anggur putih atau anggur merah, akan tetapi juga pada spesies ragi yang akan digunakan. Selanjutnya adalah parameter oenologis umum anggur. Kemampuan non-Saccharomyces untuk mengurangi etanol tergantung pada jenis sari buah anggur dan kondisi pembuatan anggur. Oleh karena itu, penurunan etanol dapat disebabkan oleh adanya kadar nitrogen dan suhu yang lebih tinggi selama proses fermentasi. Selanjutnya, senyawa yang mudah menguap. Komposisi anggur yang mudah menguap menunjukkan bahwa non-Saccharomyces memiliki pengaruh yang cukup besar pada organoleptik anggur setelah difermentasi menggunakan alkohol. Etil ester seperti etil butanoat dan dietil suksinat adalah senyawa yang dianggap paling penting untuk aroma buah anggur. Komposisi anggur yang mudah menguap dimodulasi oleh ragi non-Saccharomyces untuk menghasilkan anggur yang berbeda. Selanjutnya adalah warna. Parameter warna anggur dianalisis, akan tetapi tidak ada perubahan yang diamati karena perubahan kimiawi yang cukup besar dalam MLF, terutama oleh peningkatan pH dalam anggur merah. Selanjutnya adalah rasa anggur. Anggur dapat dibedakan dengan jelas sebelum dan sesudah MLF, akan tetapi tidak ada pengelompokan yang jelas berdasarkan strategi inokulasi.
anggur setelah 7 fermentasi adalah yang paling sama dan teroksidasi, sedangkan anggur dengan MLF memiliki karakteristik yang paling kuat. Dan yang terakhir, kandungan senyawa polifenol. Kandungan keseluruhan polifenol dalam anggur merah tidak berubah selama proses vinifikasi, di mana total indeks polifenol atau TPI tetap sekitar 40 di semua anggur. Nilai yang rendah ini dikaitkan dengan ekstraksi warna yang kurang efektif karena metode yang digunakan untuk melubangi fermentator memiliki volume yang kecil. Konsentrasi antosinin anggur setelah fermentasi menunjukkan jumlah yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya kita ke hasil pembahasan, yaitu menggunakan strain Mela bacillaris, di mana berdasarkan pengaruh konsentrasi glukosa dan pepton pada pertumbuhan selnya. Dan digunakan inilah menggunakan 7 strain Mela bacillaris ini pada medium YPD, yaitu pada suhu sekitar 28 derajat Celcius dan OD-nya 600. Dan hasil yang ditunjukkan bahwa semua strain yang digunakan ini dapat hidup baik pada medium YPD ini. Karena pada hasil tabelnya ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah sel ataupun biomasanya yang terbentuk ini memiliki periode waktu tertentu, yaitu pada fase flagia ataupun fase adaptasi ini pada sekitar 5,97 sampai 8,68 jam. Dan strain free 779 ini dan free 729 ini memiliki nilai paling rendah, yaitu sekitar 5,97 dan 6,49 jam. Dan nilai tinggi diraih oleh free 751 dan diikuti oleh free 719 dan free 728. Meskipun begitu, nilai free 751 ini yang memiliki nilai yang paling tinggi menunjukkan kapasitas adaptasi yang lebih rendah pada mediumnya dibandingkan strain free 779 yang menunjukkan aktivitas adaptasinya lebih singkat pada nilai yang sangat mirip seperti yang seharusnya, yang mana pada perbandingannya ini menggunakan kepadatan optik maksimum yang mana ditentukan dalam signifikan V kandin lebih rendah, yaitu V-nya kurang sama dengan 0,05, sehingga bahwa V yang paling rendah ini lolos pada pengujian ini, sehingga semuanya ini dapat lolos, sehingga dikatakan bahwa semua strain ini dapat hidup cocok pada medium YPD ini. Nah, untuk itu kita akan mengevaluasi kemampuan strainnya, yaitu pada perkembangan di VV konsentrasi yang berbeda dari dua nutrisi dasarnya, yaitu berupa nitrogen yaitu pepton dan karbon yaitu oleh glukosa. Dan menurut persamaannya bahwa mu maksimal nilai tertinggi ini ketika konsentrasi glukosa dan peptonnya serupa dan pada nilai rendah juga, kecuali pada strain yang free 751 dan free 719 yang menunjukkan paling tinggi mu-nya pada pepton dan glukosa berada pada konsentrasi menengah, yaitu sekitar 20 gram per liter pepton dan 20 gram per liter glukosa, yang mana akan menunjukkan terakhir nilai mu maksimalnya, yaitu hanya tergantung pada konsentrasi peptonnya saja. Dan hasil inilah menunjukkan bahwa nitrogen dan karbon ini memainkan peran penting dalam metabolisme organisme hidup ini. Jadi tingkat aktivitas seluler ini dapat kita kaitkan dengan konsentrasi senyawa ini, yaitu pada media ataupun asimilasi dengan strainnya sendiri. Baik, pada tabel selanjutnya yaitu ada tabel ini merupakan tabel yang sebelumnya, yaitu pengaruh konsentrasi glukosa dan pepton pada pertumbuhan sel. Sedangkan tabel yang kedua ini merupakan performa fermentasi dalam sintesis harus pada glukosa dan konsentrasi asam malatnya. Dan berdasarkan performa fermentasi dalam sintesis harus pada glukosa dan konsentrasi asam malat ini menggunakan 7 galur oleh strain bacillaris ini, yang mana dievaluasi dalam dua jenis, yaitu sintesis harus matang sekitar 200 gram per liter glukosa dan 2 gram liter asam malat, dan juga pada jus anggur mentah yaitu sekitar 80 gram liter glukosa dan 12 gram liter asam malat. Dan dalam fermentasi ini menggunakan renggangan tunggal, di mana SCC118 ini telah diuji dalam
fermentasi renggangan tunggal mentionnya sebagai kontrolnya, sehingga produksi karbon dioksida ini dipantau sebagai proses fermentasinya. Dan fermentasi ini yang dianalisis ini menggunakan evaluasi glukosa ataupun residu fruktosa serta konsentrasi produksi fermentasi utamanya seperti gliserol, asam asetat, dan etanol. Dan hasil dari tabel itu menunjukkan bahwa proses fermentasinya sangat mirip strain Stramelara bacillaris ini galur aslinya, dan tidak ada galur yang diuji maupun menyelesaikan fermentasi setelah 624 jamnya seperti yang diharapkan pada bacillaris ini, yang mana pada produksi ini terbatas pada jumlah sekitar 3,99 sampai 4,59 gram per 100 ml. Sedangkan pada Stramella cerevisiae menyelesaikan fermentasinya sekitar 9,15 gram per 100 ml CO2-nya. Dan antara Stramella bacillaris ini, Free 779 dan Free 710 menunjukkan karbon dioksida yang tinggi, yaitu pada sekitar waktu 48 jam, yaitu pada jumlah 0,32 dan 0,31 gram per 100 mg CO2-nya. Itu pada masing-masing pada Free 779 dan Free 710. Dan semua strain Bacillus ini memiliki nilai yang signifikan rendah dari dari strain Stramella cerevisiae, yaitu sekitar 0,89 gram per 100 ml-nya. Dan berdasarkan petunjuk fermentasi berurutan dalam anggur merah sintesis dan alami, di mana konsentrasi etanol pada fermentasi renggangan tunggal SSC118 ini sekitar 4,9%, yaitu tidak signifikan, yaitu seadanya karena perbedaan ukuran dalam fermentasi berurutan dengan Stramella bacillaris, yang mana menunjukkan residu gulanya yang sangat rendah ataupun terbatas. Dan konsentrasi asam asetat variasi ini berproduksi asam asetat dalam fermentasi renggang tunggal selalu sangat terbatas dan lebih rendah dari EC118. Dan keberadaan kedua spesies tersebut tampaknya meningkatkan jumlah asetat, terutama pada Free 728 dan Free 779 yang digunakan, yaitu untuk menilai dampak dari Stramella bacillaris dalam kondisi enologinya. Dan penampilan fermentasi sekuensial ini 4 galur terpilih, yaitu dari evaluasi secara alami yang harus dipilih dari anggur Glera mentah dengan total reduksinya yaitu sekitar 80 gram per liter, dan asam malatnya yaitu 11,2 gram per liter. Dan sedangkan konsentrasi gliseranya dalam fermentasi sekuennya adalah signifikan V-nya lebih tinggi dari Stramella bacillaris, yang dapat memberikan kontribusi terhadap degradasi asam malatnya. Dan kegiatan ini sangat relevan untuk anggur mentah yang memiliki tingkat keasaman tinggi, terutama karena kandungan asam malatnya. Dan ini juga Stramella bacillaris ini dianggap sebagai salah satu spesies yang paling dijanjikan, di mana Stramella bacillaris ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu karakteristik fruktofilik yang kuat dan mentolerir pada suhu rendah dan mampu tumbuh pada konsentrasi gula yang lebih tinggi. Dari materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggur merupakan bahan utama dalam pembuatan wine. Wine merupakan minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah anggur. Wine dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah anggur yang kemudian akan diubah menjadi alkohol. Fermentasi dilakukan dengan varietas Masabeo putih dan anggur Cabernet Sauvignon merah selama 2018 dari AOC Tarragona, Spanyol, di ruang bawah tanah eksperimental Universitas Rovira i Virgili. Fermentasi alkohol dilakukan dengan 2 strain non-Saccharomyces dan inokulasi S. cerevisiae. Konsentrasi gula diantaranya gula dan fruktosa, asam malat, asam asetat, gliserol, demin, dan asam laktat, nitrogen amino primer atau yang disebut dengan NOPA, NH4,
SO2, asam suksinat, dan asam sitrat ditentukan dengan metode enzimatik. Stramera bacillaris dianggap sebagai salah satu spesies yang paling menjanjikan. Stramerella bacillaris memiliki karakteristik yang unik, yaitu karakter fruktofilik yang kuat, mentolerir suhu rendah, dan mampu tumbuh pada konsentrasi gula yang tinggi. Dicukupkan sekian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kita melakukan diskusi bersama di WA Group. Silakan bagi teman-teman yang masih bingung atau ada yang keliru dari kelompok 1, boleh bertanya maupun menanggapi atau mengkoreksi apa yang disampaikan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.